seperti dalam seni musik atau bahasa misalnya. Bentuk seperti kata atau notasi mengartikan sesuatu yang melampaui dirinya, dan kita harus mengetahui sistemnya sebelum kita menangkap apa yang ditandai oleh tersebut. Ada kesalahan ketik dan ini fatal. Menurut teman-teman, representasi yang berhasil adalah yang konotatif, ya, bukan denotatif tapi konotatif. Konotatif ada makna di luar itu. Kalau denotatif maka sesungguhnya seperti apa yang kita lihat. Misalnya gambar bunga, ya bunga saja, itu yang denotatif. Kalau yang konotatif, bunga adalah sesuatu, bisa kematian, bisa cinta, bisa lain-lain, ya. Apapun bentuknya dan apapun gayanya, karya seni adalah ungkapan keprihatinan seniman terhadap sesuatu yang hadir di sekitar batinnya. Itu sebabnya seniman selalu merasa perlu untuk menyampaikan hasil ungkapannya yang telah berwujud karya seni itu kepada masyarakat penikmat karya seni. Sejumlah karya seni, terutama yang bermuatan persoalan tertentu, kerap memancing kontradiksi-kontradiksi penilaian dan opini pada masyarakat penikmatnya. Sebuah dinamika yang senantiasa turut menghidupkan makna karya seni. Dinamika ini juga memancing proses penyadaran masyarakat penikmat karya. Pendeknya, karya seni rupa yang mendapat respon positif adalah karya seni rupa yang menawarkan narasi tertentu yang membawa lahirnya penilaian atau opini publik seni. Pokok bahasan dalam karya yang representatif adalah titik berangkat, bukan titik tujuan. Seniman representatif sesungguhnya sedang mengatakan sesuatu yang melampaui pokok bahasanya. Artinya, dalam pokok bahasa ada imbuhan, sisipan, pesan atau muatan tertentu yang disampaikan secara halus dan tersamar atau secara terbuka dan berteriak. Itulah ungkapan. Saya ingin memberi penekanan di sini. Seniman yang mengadakan pameran, salah satu tujuan atau malah tujuan utamanya, dia akan ingin menyampaikan sesuatu, ingin menyatakan sesuatu. Artinya dia ingin dibaca oleh penonton pameran. Hasil pembacaan itu antara lain adalah respon. Respon itu adalah tulisan. Jadi kalau seorang seniman sejati berpameran, apa yang paling menyakitkan dari hasil pameran itu? Kalau tidak ada yang nulis, nggak dimuat di koran, dimuat di majalah, nggak dimuat di dunia maya, nggak ada yang nulis, nggak ada yang respon. Itu pameran gagal bagi seniman itu, karena nggak ada responnya, ya. Nah, tapi seniman yang ditulis, walaupun dikritik habis-habisan, dia senang karena ada respon, ada penerimaan. Inilah makna komunikasi, inilah makna bahasa. Kita sudah berbahasa, sudah berungkap-ungkap, tapi nggak ada respon. Sama lah, kita ingin curhat, mengatakan sesuatu, tapi orang yang dicurhati nggak mau dengar, tutup telinga atau malah pergi. Kan sakitnya hati ini, ya. Nah itu. Jadi saya ingin mengucapkan selamat juga kepada para peserta pameran TH kemarin, karena ditulis di Jakarta Post 5 Juli. Penulisnya Bungkus dari Australia, ya. Jadi walaupun di situ ada kritiknya, misalnya karyanya belum berbicara apa-apa, misalnya seperti itu happy aja, harusnya senang aja. Terus daripada nggak dianggap ada pameran tapi nggak ada yang nulis, kan dianggap tidak ada, kan? Itu sakitnya hati ini, ya. Jadi berterima kasih kepada Pak Risa Porternya yang sudah menulis Anda di Jakarta Post. Jadi saya beberapa hari lalu dikirimi email oleh Pak Hotman itu, Pak Hardiman biasa selamat apa kabar dan seterusnya, ya. Kemudian ya, ini ada tulisan sedikit yang tentang pameran kualitas dikirim. Jadi saya tahunya dari penulisnya sendiri. Penulisnya ini adalah seorang
kritikus, juga kurator, beberapa tahun yang lalu pernah berkomunikasi dengan saya, mengajak saya untuk bikin pameran seni rupa besar Bali gitu. Dia membuatkan konsep kuratorialnya untuk dibenahi, dan saya sepakat dengan prosesnya dia. Saya siap bekerja dengan dia. Terus mau ketemu seminggu yang lalu. Ketika 2 hari menjelang ketemu, dia kirim kabar tidak bisa ketemu, dia mendadak terus ke Australia. Gagal pertemuannya. Sekian bulan kemudian kirim kabar lagi mau ketemu dengan saya. Saya bilang saya nggak bisa, saya di rumah sakit kena stroke gitu kan. Jadi silakan Anda jalan aja tanpa saya. Tidak, saya tunggu Anda sampai sembuh. Wah, kalau kekasih cocok dinikahi itu setia ya. Saya dia laki-laki gitu ya. Nah, sampai sekarang pun saya belum ketemu sama Pak Richard ini. Saya tadi ngobrol sama Pak Oleng udah ketemu, udah beberapa kali ngobrol. Ya, orangnya baik, mati cocok kalau dinikahi kan orangnya baik ya. Gitu. Saya juga belum berterima kasih kepada dia kecuali lewat email. Terima kasih Pak Hotman sudah menulis gitu ya. Ini ya happy banget harusnya karena kita ditulis ya. Makanya saya juga kirim email kemana-mana, tolong sebarkan. Terus kirim SMS kemana-mana, termasuk ke KPR 1, saya kabari bahwa kita ditulis orang ya. Itu kebahagiaan seniman atau yang ingin jadi seniman adalah ditulis gitu ya. Saya lanjutkan dulu ya. Mudahnya kata ungkapan atau mengungkap menurut kamus ya dapat diartikan sebagai melahirkan perasaan hati, menunjukkan, membuktikan, menyingkapkan, mengeluarkan, menyatakan, dan seterusnya. Maka ungkapan berarti apa yang diungkapkan. Dalam linguistik dicontohkan sebagai gerak mata, tangan, dan sebagainya perubahan dari muka yang menyatakan perasaan hati. Nah, jadi kata kuncinya adalah perasaan hati. Lukisan kita, ya tentu saja perasaan hati ya. Suatu pernyataan, bentuk ungkapan tentu mempunyai sikap, penguatan, opini atau pesan ya. Jadi kalau kita menggambar pohon misalnya, tidak sekedar menyalin pohon ke atas kanvas, tapi kita sedang mengatakan tentang pohon, menyatakan tentang pohon. Jadi artinya perasaan kita, ungkapan kita ada di situ. Dan bentuk atau bahasa ungkapan itu ragamnya sungguh kaya. Sejumlah seniman terkemuka menemukan bahasa ungkapan dari sumber lokal, pasangan Nusantara, budaya pop, dan lain-lain. Saya kasih satu contoh yang fenomena di Indonesia. Heri Dono itu seniman yang paling banyak diundang untuk mengikuti bina. Orang ke-1 di dunia, dia paling banyak diundang. Hebat banget kan Heri Dono itu. Kenapa begitu? Karena karyanya yang mempunyai sejumlah keunikan. Jadi kalau bukan ya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Heri Dono adalah seniman di dunia, bukan di Indonesia ya, yang paling banyak diundang untuk mengikuti bina-bina di banyak negara. Kalau Susanto mau mengajak Heri Dono pameran, susahnya setengah hati. Jadwal dia padat. Suatu hari saya membuat pameran bersama Siti Hasan, pameran patung kontemporer di Indonesia. Salah satu seniman yang sudah masuk list untuk diundang adalah Heri Dono. Tapi pihak galeri menghubungi Heri Dono tidak gampang. Dia hidupnya kemana-mana, keliling dunia aja. Pas suatu hari juga saya di Jakarta, sepintas melihat Heri Dono berdiri di pinggir jalan. Saya minta berhenti, pada susu berhenti dan saya turun. Saya ceritakan bahwa saya akan bikin pameran bersama Sikin. Jadi mohon maaf, ketemu di sini, saya tolong Anda untuk ikut. Dan ya itu kan semacam coba-coba aja diterima apa enggak, karena akan sulit ngajak dia.
tapi katanya orangnya baik, dan dia langsung menyatakan bersedia. Padahal belum baca abstrak kuratorialnya, baru diceritakan aja gini-gini. Oke, kalau begitu saya akan siapkan satu karya. Nah, disiapkanlah karya itu, dan menarik juga, karyanya kecil, presentasinya digantung, pamernya di mall. Jadi dindingnya pasti ramai kan. Nah, ini salah satu seniman besar kita ya, Heri Dono.